reasonnya itu yang paling utama adalah untuk memberikan informasi. Kemudian times jenisnya ada formal, ini dalam sebuah organisasi. Kemudian informal. Kalau yang formal itu biasa kita ketika mengetahui sebuah memo dari perusahaan ya, jadi perusahaan misal dari atasan memberikan kepada bawahan, atau teman dalam satu kantornya memberikan memo kepada teman satu kantornya lagi, itu bisa disebut sebagai formal. Kemudian kalau informal, it's outside of organization, jadi itu di luar dari organisasi, di luar dari perusahaan. Misal kita memberikan memo kepada ibu kita memberikan pesan atau memo kepada saudara-saudara kita dan seterusnya. Teman-teman juga boleh di sini. Nah, untuk strukturnya sendiri ini terdiri dari heading, kemudian content, dan juga closing. Jadi heading itu yang bagian paling atas, paling awal. Kemudian content adalah isinya, kemudian closing adalah penutup. Nah, masing-masing bagian ini pun sebenarnya tidak ada kata salah ya ketika kita membuat. Jadi heading itu banyak sekali. Ada terkadang memberikan tanggal, ya, ada date, kemudian kepada sendernya siapa yang mengirim dimasukkan heading, kemudian kontennya pun terkadang juga macam-macam. Nah, kita nanti bahas sama-sama. Yang pasti ketika kita membuat note atau memo atau short message ini tidak ada kata salah mengenai structure, semuanya benar gitu ya. Oke, kita ke sampel example-nya. Ini contoh dari formal memo ya, atau memo dalam bentuk formal. Ini ada headingnya ini di atas ini ya, ada to, from, date, subject, kemudian bawahnya ini adalah content atau isinya, kemudian bawahnya adalah closing di sini ya. Ini salah satu form atau bentuknya dari memo yang berbentuk formal. And this is the example of informal memo. Jadi ini adalah contoh dari memo dalam bentuk informal. Di sini juga strukturnya sendiri pun juga ada tiga sini, ada heading, kemudian content, dan juga closing. Di sini pakai heading walaupun sederhana, hanya menggunakan kalimat my dear Tommy, tapi itu sudah mewakili sebuah heading. Kemudian ini contentnya, after having lunch, do your homework and take a bath. Ini jadi kontennya seperti ini. Don't forget, put the key under the pot before going to your music course, your mommy. Jadi ini kontennya, kemudian closingnya adalah ini, your mommy. Ini sudah cukup mewakili sebuah closing di sini. Oke, itu adalah dua contoh ya. Jadi beda nih kalau yang dalam formal kita bentuknya memang seperti ini. Kemudian untuk yang informal bentuknya ya hampir mirip seperti ini lah, note seperti biasa. Kemudian kita ke next material, that is about menu. Jadi menu ya, menu. Do you ever see a menu? Jadi pernah nggak lihat menu itu? Saya yakin pernah ya. Jadi menu itu paling sering ketika kita menjumpainya itu di rumah makan atau tempat-tempat makan gitu ya. Jadi di sana biasanya terdapat nama makanannya, kemudian yang pasti yang paling penting adalah harganya gitu ya. Dan terkadang juga ada yang memberikan gambar-gambar gitu ya, ada gambar-gambaran juga. Ini kita ke definisinya dulu. Menu is a list of foods and drinks equipped with their respective prices provided and displayed to attract customers and give value to a certain amount of money on the food offered. Jadi menu adalah list dari makanan dan minuman itu ya, yang mana itu didisplay atau ditunjukkan untuk attract customer atau untuk menarik ya, menarik customer, and give value, dan juga memberikan nilai to a certain amount of money. Jadi nilai maksudnya adalah harganya berapa itu maksudnya. Dan purpose-nya sesuai dengan definition, purpose-nya adalah to attract customer and inform the value or price. Jadi untuk menarik customer atau pembeli dan juga menginformasikan mengenai value, nilai atau harganya gitu ya. Oke, kita ke sampelnya dulu. This is the example ya. Ini contoh-contohnya di sini. Ini ada apa namanya, nama dari restorannya, kemudian ini ada jenis-jenis makanannya ya. The first is burger. Jadi burger ini ada banyak varian. Di sini ada special, tasty, meat, kemudian ada hot dogs, ada fast food place, dan seterusnya di sini. Jadi ini jelas nih ya seperti ini. Kemudian the second example ini ada dari Black Hat Cafe ini ya, ada soup, salad, sandwich, burgers, beverage ini minuman ya, minuman. Kemudian ada dessert itu adalah pencuci mulut di sini ya.
Nah, biasanya kalau kita di sini lebih sering buah-buahan ya, tapi kalau di luar sana memang yang sering itu pakainya ice cream. Kemudian ini ada lagi contohnya nih ya, dari pizza ini varian sangat banyak sekali, ada veggie gourmet pizzas, meat gourmet pizzas, dan seterusnya di sini. Dan ini harganya sangat variatif sekali. Dan informasi seperti ini sangat membantu pembeli ya, agar tidak ketakutan mengenai harga. Jadi biasanya kalau ada sebuah rumah makan ketika menyajikan menu disertai dengan harga, itu pembeli juga bisa menyesuaikan dengan uang yang dibawanya. Itu adalah the main point of menu. Jadi poin utamanya adalah seperti itu. Nah, kemudian kita ke next material, yaitu mengenai schedule atau timetable di sini. Oke, schedule, timetable. Kalau dalam bahasa Indonesia kita sebut sebagai jadwal di sini ya, jadwal. Schedule atau timetable. Definitionnya, schedule is a list of activity. It can be a schedule of lessons. Jadi schedule itu adalah list atau daftar dari kegiatan. Bisa juga jadwal pelajaran. A schedule of shows, jadi ini jadwal pertunjukan. Flight schedules, ada jadwal penerbangan. Kemudian train schedule, jadwal kereta, and others, dan lain-lain. Jadi jenisnya sangat banyak sekali mengenai schedule atau timetable. Nah, untuk di SMK kelas 10 semester 2 sendiri, nanti setelah ini juga kita masih bahas ini, memperdalami mengenai schedule, yaitu tentang simple routine tasks. Itu masih masuk masih nyambung ya dengan materi kita yang ini, yaitu adalah schedule atau timetable. Nanti kita bahas insya Allah nanti setelah materi yang ini. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya agar kalian selalu tahu materi yang kita upload setiap hari nanti. Kita ke purpose-nya dulu untuk schedule atau timetable, yaitu to keep yourself in time. Jadi untuk menjaga kita selalu tepat waktu. To manage your plan well. Jadi untuk memanage ya, memanage itu memanajemen gitu ya. Rencana kita dengan baik. Jadi ketika kita menggunakan timetable atau schedule itu kita terencana itu. Kemudian to make it easier for us to do something properly. Jadi untuk membuat kita lebih mudah untuk melakukan sesuatu dengan baik di sini. Oke, di sini schedule atau timetable. Kita ke sampelnya di sini. Ini ada schedule of the office di sini ya. Ada jadwal di kantor di sini. Ini pakai kode-kode biasanya, seperti kalian ketika di sekolah biasanya ketika jadwal diberikan pun bisa berupa kode di sini ya, ada kode. Jadi kode berisi nama mata pelajaran juga nama guru biasanya. Kemudian ini ada train schedule, ini ada regular, di sini ada yang jelas di sini. Kalau ketika kita melihat schedule, yang pasti di sana ada time-nya yang pasti ya, ada waktunya di sini. Jadi waktunya, kemudian ketika ada seperti transportasi ya, train, kemudian flight, bus, itu tujuannya mana, kemudian waktunya, waktu dan juga tujuannya itu biasanya. Kemudian ini contoh lagi, ini flight schedule ya, ini dari time-nya, kemudian remark dan seterusnya di sini. Nah ini, jadi ketika kita melihat schedule atau jadwal, ketika kita membuat transportasi tadi ya, waktu, kemudian tujuan atau tujuan penerbangan atau tujuan arahnya itu maksudnya. Kemudian ketika kita menjadwalkan diri kita sehari-hari gitu ya, itu yang pasti juga ada waktunya ya, waktu dan juga list of activity-nya, waktu dan juga kegiatannya apa itu di sana. Oke, kita lanjut untuk materi berikutnya mengenai sign atau simbol di sini. Ini saya yakin kalian udah banyak yang tahu di sini sign atau simbol. Jadi sign atau simbol are instructions or prohibitions that are around us. Usually these signs are traffic signs. Jadi sign atau simbol ini biasanya berupa instruksi atau perintah atau prohibitions, larangan, that are around us, yang berada di sekitar kita. Usually these signs are traffic signs. Biasanya yang paling sering kita jumpai adalah traffic signs. Traffic signs itu artinya adalah rambu-rambu lalu lintas di sini ya. Jadi purpose atau tujuannya to instruct, untuk menginstruksikan, or prohibit atau melarang something with picture, sesuatu dengan gambar. Jadi sign atau simbol sendiri ini adalah berupa gambar, yang mana gambarnya itu memiliki arti ya, atau memiliki makna. Nah, arti atau maknanya sendiri itu kita bagi-bagi di sini ya. Ada kindness di sini, ada warning atau peringatan, kemudian mandatory itu saran, kemudian prohibitory itu adalah larangan,
kemudian information atau direction di sini ya. Nah, coba kita discuss satu-satu mengenai kansinya di sini, yaitu mengenai warning, mandatory, kemudian prohibitory, and then information or direction. Ini yang pertama adalah warning atau peringatan ya. Jadi warning atau peringatan ketika kita melihat pasti itu background gambarnya berwarna kuning, itu sudah pasti ya. Ini contohnya di sini ada nih warning for traffic bump di sini. Kemudian bawahnya ada warning for side road on the right, warning for side roads on the left and right. Jadi ini ada peringatan ketika ada pertigaan, peringatan ada perempatan, ini peringatan ada jalan yang naik turun atau polisi tidur ini ya. Kemudian ini warning for heavy crosswind, ini peringatan ketika ada melewati daerah yang sering terjadi angin kencang. Warning for curve to the left, ini jadi ini juga peringatan untuk belokan ke kiri atau tikungan istilahnya. Oke, kemudian yang kedua adalah mandatory atau perintah di sini ya. Perintah mandatory. Ya, ini untuk mandatory atau perintah itu warnanya pasti dia berwarna biru, gitu ya. Nah, sudah pasti. Ini contohnya di sini ada turn left, turn right, ya. Kemudian ini ada keep left or right, ini pilih salah satu. Kemudian turn right or continue straight on, ini ya. Ini ada pertigaan disuruh lurus atau belok kanan. Kemudian ini roundabout, ini putaran. Kemudian continue straight on, ini adalah jalan lurus di sini. Nah, ini semuanya ini bisa kita lihat ini berupa traffic signs atau rambu-rambu lalu lintas yang ada di sekitar kita, banyak kita ketemu. Kemudian ada prohibition atau larangan. Di sini ini warnanya merah yang sudah pasti. Ini contohnya yang pertama ada ini entry prohibited. Jadi untuk larangan sendiri kita bisa membaca menggunakan kata no atau don't, atau kita tambahkan dengan kata prohibited di belakang. Ini contohnya entry prohibited, bisa kita baca dengan no entry atau don't enter, sama aja. Kemudian ada ini pedestrians prohibited, bisa kita baca juga sebagai no pedestrians ya. Kemudian ada ini motorcycles prohibited, bisa kita baca dengan no motorcycles atau motorcycles is not allowed, terserah ya. Yang pasti intinya sepeda motor nggak boleh masuk. Ini motorcycles and cars prohibited, ini cyclists prohibited, dan seterusnya. Jadi bisa kita baca dengan no, depannya kita baca dengan don't, kemudian bisa diakhiri juga dengan prohibited, atau bisa diakhiri dengan kata not allowed di sini. Oke, kita ke selanjutnya. Ini ada information atau direction atau arah, ini warnanya hijau. Ini biasanya ketika kita melihat di trafficnya ini atau di traffic sign-nya, ini biasanya berwarna hijau ya. Ini arah-arah ini. Jadi arah ini arah ke suatu tempat. Ini example atau contohnya di sini ada contoh, misalnya mau ke Bekasi arah lurus, kemudian Bogor belok kanan, kemudian ke Kota lurus, Pancoran kanan, ke Bumen Lama atau Kabupaten Lama nih, ini belok kiri dan seterusnya. Ini biasanya dia berwarna hijau. Oke. Nah, kita sampai di sini dulu untuk pembahasan materi kita mengenai memo, schedule, menu dan juga sign di sini ya. Memo, menu, schedule, sign, bahwasanya mereka semuanya adalah termasuk dalam genre teks berbentuk short functional text. Kita akan lanjut untuk materi kita berikutnya. Don't forget to always stay at home. Jangan